Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min ahli ilmi wa ahli al-khair. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Berjamaah sholat subuh Masjid Agung Discovery yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua kewajiban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengharuskan kita, yang memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kita temukan perintah soal amar ma'ruf dan nahi munkar itu ada di banyak ayat. Salah satu yang paling tegas adalah di surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas menjelaskan kepada kita, mewajibkan kepada kita harus ada sekelompok orang. Umat di situ disebutkan. Umat ini kadang maknanya seluruh umat manusia, kadang hanya umat Islam, kadang sekelompok, ya itu umat. Kadang orang juga bisa. Jadi makna umat ini cukup banyak di dalam Al-Quran. Jadi kita perlu memahami kosakata di dalam Al-Quran itu maknanya beragam, tergantung konteksnya. Meskipun katanya satu, tapi maknanya beragam. Nah, di ayat ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan kepada kita agar ada sekelompok orang yang tugasnya adalah yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Ini tugas kepada kita semua sebetulnya. Kita ini siapa? Kita yang terpanggil oleh atau terpantau oleh radarnya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian terpanggil untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini ada sinyal-sinyal yang kita perlu pahami, bagaimana cara kita menangkap sinyal. Saya berikan gambaran, pagi hari ini kita setelah terbangun dari tidur, apa yang menggerakkan kita ke masjid ini? Apa dulu? Siapanya kita jelas, ya. Apa yang kita menggerakkan kita ke masjid ini tentu saja sesuatu yang kita pahami, ilmu yang kita punya, ya. Apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam hidup ini yang kita pegang, yang kemudian menggerakkan kita untuk mau bangun tidur langsung pergi ke masjid. Itu yang disebut sinyal. Ada orang yang mendengar suara azan, tapi dia tidak tergerak. Bahkan rumahnya, tempat tinggalnya, atau berada di dalam masjid sekalipun, belum tentu tergerak. Maka itulah yang disebut sebagai hidayah. Hidayah itu bisa menyentuh yang jauh, tapi tidak menyentuh yang dekat. Sama seperti kita punya telepon genggam, telepon seluler, handphone, ya, towernya ini ada di dekat kita, tapi beda operatornya, nggak nyambung. Ya, bisa sinyalnya rendah sekali, meskipun dekat di belakang kita sekalipun. Tapi yang jauh, operatornya sama, ya, operatornya adalah operator yang memang bisa menyentuh, menjangkau kita sinyalnya, di situ pasti akan. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa dalam hidup ini sinyal-sinyal itu banyak.
sinyal untuk sholat, sinyal untuk zakat, sinyal untuk puasa, sinyal untuk haji, sinyal untuk berbuat baik. Ini kita tangkap nggak? Al-khair, ya, nanti di ayat ini ada al-khair, ada al-ma'ruf, nanti kita akan bicarakan. Itu kita tangkap nggak? Sama pagi hari ini, kembali ke yang tadi yang kita bicarakan, kita bisa menangkapnya, lalu sinyal yang kita tangkap itu menggerakkan kita untuk sampai ke masjid ini. Dingin, ya, gelap, ya, mungkin lebih enak, ya, tidur, ya, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan kita untuk hadir di sini karena kita memahami, mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat satu hal, kita perlu ingat satu hal, bahwa kita bisa berbuat baik, beramal baik, beramal salih, melakukan sesuatu yang ma'ruf, itu bukan murni usaha kita. Itu ada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kita harus bersyukur betul. Di antara orang yang banyak yang tinggal di lingkungan kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadir di masjid, bisa istiqomah berjamaah, memakmurkan masjid secara rutin. Ini penting yang kita perlu. Tapi ketika kita sudah sampai pada level itu, nyaman dalam beribadah, nyaman dalam beramal salih, tugas berikutnya adalah mengajak orang lain untuk sama seperti kita. Nggak boleh sendirian, nggak boleh masuk surga sendirian. Ya, berupaya betul. Ya, kita bisa menangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita bisa menjadi orang yang menyebarkan sinyal itu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurusi orang-orang itu, dia menerima atau tidak, itu bukan tugas kita lagi. Yang penting kita ngajak. Rasulullah SAW, ya, di Al-Quran disebutkan innama anal bala. Saya ini hanya nyampaikan aja. Selebihnya itu tugas masing-masing. Mau nangkap sinyal, mendapatkan hidayah. Nah, ini kita perlu pahami ada perbedaan antara hidayah sama taufik. Hidayah itu nangkap sinyal itu. Tapi taufik itu bagaimana sinyal itu bertahan. Kita bisa sholat, ya, itu hidayah. Tapi kita bisa rutin sholat, itu taufik. Ya. Memegang teguh hidayah, itu taufik. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami. Kenapa kita selalu meminta hidayah dalam sholat kita? Yang kita bacakan di Fatihah kan? Yang wajib dibacakan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali, yang wajib aja, belum yang sunnah yang kita lakukan. Minta terus hidayah itu agar hidayah bertahan, dan itu kemudian menjadi taufik bagi kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yad'una ilal khairi, setelah kita sudah beres dengan diri kita, mari kita mulai mengajak. Siapa yang kita ajak? Keluarga kita yang utama, pasangan kita yang utama, anak-anak kita yang utama. Ya, ibda binafsik, kata Rasulullah SAW, mulai dari dirimu, wabda biman ta'ul. Ya, baru kemudian mulai kepada orang-orang yang kamu menjadi tanggung jawab, yang kamu bertanggung jawab atas mereka. Ya, keluarga tadi itu. Setelah selesai keluarga kita, orang-orang kanan kiri kita, tetangga kita, dan seterusnya. Ini soal orang yang bertugas untuk yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang hati kita ketika mendengarnya, mengetahuinya nyaman, tidak bergejolak. Itu kebaikan. Albir, ya, matma'anna ilaihil qalb, kata Rasulullah SAW. Kebaikan itu kan redaksinya banyak, ada al-khair, al-bir, al-hasanah, ya, nanti ada al-ma'ruf. Banyak sekali varian diksinya yang dipakai baik di Al-Quran maupun di hadis, tapi kita perlu paham, ya, kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat kita tenang. Kita ke masjid, kita berada di masjid, tenang tidak hati kita? Nyaman gitu pada saat berada, pada saat selesai keluar, nyaman nggak, tenang gitu? Itu kebaikan. Tapi ada gemuruh di dalam diri kita pada saat melakukannya, pada saat memikirkannya. Itu adalah al-itsm, kata Rasulullah SAW. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, tidak tentram, ya, bergemuruh dan lain sebagainya. Itu ilal khairi, beres dengan diri kita, mari kita mulai mengajak orang-orang di kanan diri kita. Lalu kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Kita perlu paham, mengajak sama memerintahkan itu sesuatu yang berbeda.
Ya, mengajak pilihan. Ya. Tapi ya'muruna, ya, ini ada sesuatu yang mengharuskan, kan? Constraint kata Pak. Ya. Jadi memaksa orang yang mendengarkan perintah kita untuk mengikuti. Ya, siapa ini? Ya orang-orang yang punya kewenangan. Tidak semua orang punya kapasitas memerintah. Ya. Jadi tadi mengajak kita perlu paham, ada kata redaksi mengajak al-khair, tapi ada yang memerintahkan. Ya, dibedakan. Kita perlu paham posisi kita di mana. Kita ini yang mengajak, dalam posisi mengajak atau dalam posisi memerintah. Nanti kita hubungkan dengan hadis yang lain. Kita lanjutkan dulu, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang mencegah kemungkaran. Jadi ini kita perlu paham tugasnya tidak ke semua kita. Maka kalau kita hubungkan dengan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Beda-beda tuh. Kalau kita melihat kemungkaran, ya, itu tidak semua kita harus melakukan penindakan, tidak. Dengan tangan tidak. Ya, kalau kita belum sampai pada wilayah untuk menindak, ya, melakukan ya pencegahan dengan kekuasaan dan lain sebagainya, tidak di wilayah itu kita, ya jangan lakukan itu. Bukan wewenang kita, bukan wilayah kita, dan kita tidak dihisab gara-gara itu. Ya. Maka kalau tidak mampu di situ, fa'ilam yastati fabilisani, lisan kita. Lisan kita sekarang, lisan yang betul-betul lisan dengan mencegah, atau dengan tangan tapi bukan dengan menindak, tapi dengan di media sosial itu kan juga sama kan? Ya, itu kan bahasa lisan sebetulnya, bahasa lisan baru. Ya, kita dengan opini kita, dengan pengaruh kita di media sosial, atau ya kemampuan kita memegang wilayah-wilayah yang kira-kira bisa mempengaruhi orang, ya, itu harus kita lakukan. Kalau tidak mampu, fabiqalbihi, di hati saja. Di hati ini maknanya bukan diem, tapi ada ingkar. Kita ingkar, oh ini kemungkaran nih, ya harus kita ingkar. Nah, dzalika adaful iman. Seringkali dimaknai adaful iman itu adalah kalau kita diem aja, ya. Atau kalau kita hanya di hati saja. Tidak begitu. Ya, beberapa penjelasan lain menyebutkan kalau kita punya kuasa untuk mencegah kemungkaran dengan tangan kita, ya, kita tidak melakukannya, itu lemah iman. Kalau kita bisa mencegah kemungkaran dengan lisan kita, tapi kita tidak melakukannya, itu lemah. Atau kalau kita mencegah kemungkaran, melihat kemungkaran, di situ redaksinya memang man ro'ah, siapa orang yang melihat, barang siapa yang melihat kemungkaran itu memang harus dilihat. Tidak semua dosa itu, tidak semua kemaksiatan itu jadi mungkar. Nanti saya jelaskan soalnya. Di hati ketika melihat kemungkaran kok tidak ingkar, ya itu lemah imannya. Tidak mendoakan pelaku kemungkaran untuk bertobat, untuk ya berhenti melakukan kemaksiatan atau dosa itu lemah iman. Nah ini yang kita perlu paham. Maka wilayah mengajak dan wilayah memerintahkan ini harus kita pilah dengan baik. Ya, ada orang-orang yang menganggap pokoknya semua kemungkaran harus kita berantas dengan ya kapasitasnya yang terbatas, ya, tapi dia memaksakan diri. Yang terjadi justru bukan kemakrufan yang menang, justru kemungkaran yang terjadi. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pahami dulu. Kenapa dalam Islam amar ma'ruf diperintahkan dulu baru nahi mungkar? Posisi itu kalau dalam ulumul Quran, ya dalam ilmu Al-Quran, ya selalu menentukan mana yang menjadi prioritasnya. Kenapa di Al-Fatihah Bismillahi Ar-Rahman dulu baru Ar-Rahim? Kenapa setelah di Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim baru Maliki Yaumiddin? Itu ada maknanya semua. Mana yang ditaruh di depan itu memberikan pesan bahwa itu yang lebih penting, itu yang lebih ditekankan.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman yang ditekankan? Ar-Rahman itu rahmatnya Allah di dunia. Dalam sebagian penjelasan, rahmatnya Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Mau beriman kek, mau tidak beriman kek, mau taat kek, mau tidak taat, semua dikasih. Dikasih hidup, dikasih rezeki. Itu rahmat. Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim di akhirat. Ar-Rahim itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jelas, ini fungsi yang besarnya, maka ditaruh di depan. Rahim. Di alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa setelah Allah? Kan bismillah setelah Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa di alhamdulillah setelah Allah rabbil alamin? Karena dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa memuji Allah Subhanahu wa taala itu melihat sesuatu yang faktual, yang hissi, yang kelihatan mata. Allah mengatur seluruh alam semesta ini kan sesuatu yang lebih faktual yang kita rasakan daripada Ar-Rahman, daripada Ar-Rahim. Baru kemudian Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin yang menjadi raja, yang menjadi pemilik hari pembalasan nanti kan. Di akhirat kan, bukan sekarang kan. Maka yang di dunia didulukan daripada dia. Sesuatu yang umum diberikan atau ditaruh di lebih awal daripada yang lain. Ini juga sama. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa amar ma'ruf didulukan daripada nahi mungkar? Karena sebetulnya di dunia ini yang terjadi adalah persaingan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Nah, sebelum ke situ, saya ingin menjelaskan apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenali di lingkungan kita sebagai sesuatu yang baik. Maka nanti ada kata urf. Urf itu kebiasaan. Apa yang di lingkungan kita dianggap sebagai sesuatu yang baik, itulah ma'ruf. Apa yang di lingkungan kita tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik, itu bukan yang ma'ruf. Maka nanti ada kaidah ma'ru'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin mayoritasnya itu adalah sesuatu yang baik, fa huwa indallahi hasan. Maka itu juga di sisi Allah adalah sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, ma'ru'ahul muslimuna sayyi'an fa huwa indallahi sayyi'un. Apa yang dilihat oleh mayoritas umat Islam sebagai sesuatu yang tidak baik, maka itu juga di sisi Allah adalah sesuatu yang tidak baik. Karena hati kita ini ya pasti kalau bersatu, kalau sama-sama itu kembalinya kepada fitrah. Fitrah itu cetakan asal kita. Cetakan asal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini pasti menyukai kebaikan, menyukai iman, menyukai tauhid dan seterusnya. Itu cetakan. Dan ketika yang Rasulullah SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umat ini tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Itu maknanya apa yang direspon, apa yang dilihat, apa yang dianggap, apa yang dinilai sebagai sesuatu yang baik, ya, maka itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Begitu juga sebaliknya. Nah, sekarang soal mungkar. Mungkar itu apa? Mungkar itu sesuatu yang diingkari. Diingkari itu maksudnya hati ini ketika melihat itu langsung nggak nyaman. Tadi kami menyampaikan bahwa tidak semua maksiat itu mungkar. Tidak semua dosa itu mungkar. Kapan dosa, kapan maksiat itu menjadi sesuatu yang mungkar? Ketika diperlihatkan, ketika dipertontonkan. Mau di ruang terbuka kek, mau di ruang tersembunyi kek, tapi tersembunyi ini, misalkan yang sekarang varian kemaksiatan, varian dosa yang sekarang dilakukan di ruang yang tertutup, tapi di streamingkan, di live-kan, sama mungkar. Ya. Kemaksiatannya di dalam ruang tertutup tanpa di streamingkan, tanpa di live-kan belum menjadi kemungkaran. Dia berubah menjadi mungkar ketika dipertontonkan. Kenapa? Karena ketika dipertontonkan atau diperlihatkan kepada orang lain, itu ada potensi untuk mempengaruhi. Maka kalau kita paham, kenapa dalam perzinahan itu syaratnya harus ada 4 saksi. Karena 4 saksi ini, ada 4 orang yang melihat ini, nanti ada potensi ini mempengaruhi orang yang melihat. Maka kesaksian yang banyak ini memberi pesan kepada kita bahwa kemungkaran-kemungkaran itu memang berpeluang untuk mengganggu, ya, mempengaruhi orang yang melihatnya. Maka disitulah
kita diminta untuk ada orang, ada komunitas, ada kelompok, ada orang-orang yang ditugasi oleh negara kek, oleh agama kek, ya, untuk mencegah kemungkaran. Jadi kembali tadi, ma'ruf sesuatu yang di hati kita ya baik dan diterima oleh orang-orang di lingkungan kita sebagai nilai kebaikan. Begitu juga mungkar yang diterima ketika kita lihat ada kejanggalan, ada ketidaknyamanan dan sebagainya. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka nanti di Ali Imran 110 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita akan menjadi umat yang terbaik, khaira ummah, ya. Juga kita bisa merujuk ke umat-umat yang sebelum kita yang menjadi umat terbaik. Apa penjelasannya, apa parameternya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mendorong, ya, mempromosikan, ya, mengajak, ya, memerintahkan, memasyarakatkan, membumikan yang ma'ruf sehingga menjadi sesuatu yang menjadi nilai bersama kita. Itu yang nanti akan menjadi khair. Begitu sama. Ada hal-hal yang tidak baik, jangan didiamkan. Potensi-potensi yang kita pahami itu akan ada dampak negatifnya, hentikan semampu kita, sebisa kita dengan prasyarat-prasyarat yang tadi. Mampu melakukan penindakan, ya, pencegahan dengan tangan kita, dengan kuasa kita, dengan jabatan kita, lakukan. Kalau tidak, bisa. Tidak, hati, dan seterusnya. Nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Persaingan antara yang ma'ruf sama yang mungkar ini yang juga kita perlu pahami. Ketika yang ma'ruf menang, yang mungkar akan tersisih, keluar dengan sendiri. Begitu juga sama. Ketika yang mungkar menang, yang ma'ruf nggak bisa bertahan. Pasti. Kalau kita lihat pesantren-pesantren kayak Gontor misalkan, Gontor itu dulu, ya, pesantren yang daerah di situ itu daerah begal, daerah rampok dan lain-lain. Di banyak pesantren itu banyak kasus-kasus kayak gitu. Tapi kemudian pendiri Gontor secara perlahan masuk ke situ, ya, dan konsisten, ya, mengkader, membina, mendidik, ya, anak-anak muda yang nanti akan menjadi ulama, akan menjadi, ya, tokoh masyarakat di lingkungannya. Secara pelan konsisten mengajak, ya, orang mengenali agamanya Allah dan seterusnya, ya, pelan-pelan yang mungkar itu tersisih. Keluar sana, orang nggak kenal lagi di kawasan itu sebagai wilayah yang hitam, ya, menjadi wilayah putih, ya, wilayah yang dikenalnya sebagai pesantren, atau di tempat-tempat yang lain juga sama. Begitu juga sama ketika kita membiarkan, ya, kemungkaran yang pelan-pelan, ya, terjadi di lingkungan kita diamkan saja, ya, nanti jangan salahkan, nanti kemungkaran yang merajalela. Kasus Andalusia kasusnya dulu, ya, melahirkan ulama-ulama hebat. Imam Qurtubi itu dari Cordova yang menuliskan tafsir yang cukup bergengsi, dirujuk banyak. Sekarang negaranya berubah. Kenapa? Karena ketika ada kemungkaran, ya, didiamkan. Nah, ini nanti kita perlu juga memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim may yaqdiru ay yankiru alaihim falam yaf'al. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sekelompok orang, ya, di satu lingkungan yang melakukan amal maksiat secara terbuka yang nanti menjadi kemungkaran, di situ ada orang yang mampu mencegah. Di situ ada orang yang mampu menghalau, ya, mampu mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi umat, mempengaruhi publik untuk tidak mengikuti itu, tapi dia tidak melakukannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ala yushiku, ya, ayya ummahumullahu bi'adzabim min indi. Bisa-bisa nanti semua azabnya akibat perilaku mungkar, perilaku maksiat, perilaku dosa yang didiamkan itu nanti tidak kena yang melakukan maksiat saja, tapi kena semua. Terjadi kan.
di tempat-tempat yang kita mampu mencegah kemungkaran tapi kita tidak melakukannya, ya resiko-resikonya kita ngerasakan juga. Dalam kepemimpinan juga begitu. Kita tidak bisa mencegah pemimpin yang tidak baik, pemimpin yang zalim, pemimpin yang korup untuk berkuasa. Kita biarkan, padahal kita mampu mempengaruhi opini publik dan lain sebagainya. Kita paham betul orang ini bermasalah, orang ini berbahaya. Diam saja kalau nanti dia akhirnya jadi memimpin kita semua. Kalau ada apa-apa ya kita kena juga. Maka kita perlu paham kenapa ada yang diselamatkan dalam bahtera Nabi Nuh itu. Dalam banjir bandang itu ada yang selamatkan. Ya. Man hamalna ma'an Nuh. Ya. Kita ini masuknya disebutnya oleh para ulama sebagai dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh. Kita ini keturunan orang-orang yang selamat bersama Nabi Nuh di bahteranya Nabi Nuh. Ya, maka kakek moyang kita itu tidak hanya Nabi Adam, tapi juga Nabi Nuh. Karena tidak semua anak cucu Adam itu bertahan. Yang kena banjir Nabi Nuh itu anak cucu Adam semua. Tapi berakhir karena membangkang, melakukan kemaksiatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut ya bersama bahtera Nabi Nuh. Itu termasuk anaknya Nabi Nuh sendiri, Kan'an itu. Nah, maka kenapa Nabi Nuh selamat dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh selamat? Karena Nabi Nuh dan orang-orang yang bersama di perahu itu adalah orang yang ikut amar ma'ruf nahi munkar. Melawan ya kemungkaran yang merajalela, pembangkangan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka melawan dan perlawanan itulah yang membuat mereka selamat. Nggak boleh diam saja. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami, ini prinsip-prinsip ya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang kita perlu pegang bahwa ketika ada kemungkaran di lingkungan kita, di tengah-tengah kita, tidak boleh kita diamkan. Meskipun potensi masih kecil. Kalau bisa ya matikan pada saat masih kecil itu jauh lebih baik daripada sudah ya meluas dan sulit. Nah, ini yang di tengah lingkungan kita beberapa waktu lalu ketika saya khutbah di sini kan juga saya ingatkan betul, saya sampaikan betul soal ini judi online, pinjaman online, ya ini sesuatu yang penting harus kita sadarkan, harus kita ingat. Nggak usah besar-besar dulu, di lingkungan kita aja, di keluarga kita terutama. Kita ingatkan anak kita, cucu kita, generasi kita, untuk jangan sampai. Ya, itu mungkar. Nah, nih, yang penting kita perlu paham. Nah, kapan kita perlu, ya, tadi amar ma'ruf kita paham nih, sesuatu yang baik pokoknya kita perintahkan aja, sekurang-kurangnya kita ajak. Tapi sesuatu yang mungkar ini yang kita perlu paham. Apa sih sesuatu yang mungkar? Bagaimana syaratnya sesuatu yang mungkar itu kita bisa cegah? Pertama, ya, sesuatu yang mungkar ini memang kita ketahui bahwa itu mungkar dari penjelasan agama. Ya. Kalau yang ma'ruf tadi dari penjelasan agama bisa, tapi dalam norma sosial kita juga bisa. Tapi yang mungkar ini sesuatu yang ada kaitannya dengan ya norma agama. Nah, ini ada sesuatu yang menarik yang kita perlu pahami pada saat kita melihat seorang yang gila ya berzina dengan orang gila yang lainnya, wanita berzina tuh ya, pertanyaannya apakah itu maksiat, apakah itu dosa? Kita lihat loh ya. Apakah itu maksiat atau dosa? Kita perlu paham ini tidak maksiat, ini tidak dosa. Kenapa? Nah dia gila, ya akalnya tidak ada. Rufi al-qalam an salas, ya nggak dicatat sebagai dosa, nggak dicatat orang dia gila. Tapi ketika itu dilakukan di depan orang banyak, dilakukan di ruang terbuka yang berpotensi ada orang melihatnya, kita harus mencegahnya. Dia tidak dosa, orang gila kok. Tapi ketika itu dilakukan di ruang terbuka yang berpotensi dilihat orang, kita harus mencegahnya, menghentikannya. Ya. Kenapa?
itu nanti ya menjadi kemungkaran. Ya, maka tadi saya mengulang sekali lagi, tidak semua dosa, tidak semua maksiat itu mungkar, tapi ada ya sesuatu yang bukan maksiat, bukan dosa oleh pelakunya. Tapi itu kalau orang lain ya itu dosa, itu maksiat kalau orang normal. Tapi ketika yang dilakukan orang yang tidak dosa tadi, orang gila itu, ya itu menjadi kemungkaran. Atau contoh yang lain dijelaskan oleh para ulama itu. Ada anak kecil minum khamr, ya belum mukallaf dia, tapi dia minum khamr, belum maksiat, belum dosa, tapi sudah mungkar dan harus dihentikan sambil dikasih tahu ini bukan yang benar dan seterusnya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, jadi yang disebut kemungkaran itu seperti yang tadi dibicarakan, harus sesuatu yang zahir, yang kelihatan mata, bukan di ruang yang tertutup, bukan yang tidak diketahui orang. Zahir kelihatan mata. Kenapa? Ya karena tadi kalau zahir yang kelihatan mata itu berpotensi untuk mempengaruhi. Nah, kalau dilakukan di ruang tertutup tidak boleh tajassus. Ada orang melakukan kemaksiatan di ruang yang tertutup. Itu nggak boleh kita dobrak pintunya dan lain sebagainya. Ya, nggak boleh. Karena itu nanti melanggar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajassasu." Jangan ya nyelidik nyari tahu sesuatu yang bukan wilayah kita. Di ruang tertutup ya. Kalau dia ada ya keinginan, ada pretensi untuk mempertontonkan beda. Kalau dia melakukan di ruang tertutup yang tidak ada pretensi untuk, tidak ada keinginan untuk mempertontonkan, itu bukan wilayah kita. Ya, jadi nggak perlu ada pakai apa CCTV atau GPS atau apa, enggak, bukan wilayah kita. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang begitu bukan baik. Tapi beda ceritanya kalau hal-hal itu diketahui. Ada tempat-tempat yang ya memberikan, ya kita tahu dilakukannya di ruang tertutup, tapi kita tahu di situ dipakai untuk melakukan kemaksiatan, ya beda. Itu nahi mungkar harus. Orang tempat-tempat menggugurkan ya janin itu, orang-orang aborsi, kita tahu tempatnya, meskipun dilakukan tertutup dan kita tahu banyak orang yang tahu keluar masuk di situ melakukan aktivitas itu, ya itu harus. Yang dimaksud tadi adalah orang melakukan kemaksiatan, misalkan mengkonsumsi narkoba sendirian, ya tidak sebagai sesuatu yang ya menjadi industri atau apa ya, itu yang dimaksud. Ya, boleh tajassasu konteksnya di situ. Dalam konteks investigasi beda lagi juga. Investigasi untuk kepentingan ya apa penyimpangan di lingkungan perusahaan kita, instansi kita beda. Ya bukan yang di sini konteksnya. Ya. Kalau yang nanti investigasi kan apa? Ini kepentingannya adalah untuk kepentingan publik kan. Kepentingan bagaimana ya sesuatu yang ada di tempat kerja itu, di instansi itu berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan. Yang ketiga, nah ini yang penting yang kita perlu pahami. Ini kemungkarannya harus sesuatu yang disepakati. Bukan sesuatu yang ijtihad berdasarkan ijtihad. Misalkan kemarin nih yang agak ramai soal musik tuh. Musik itu tidak ijma. Tidak semua ulama mengatakan itu haram. Maka ketika ada orang yang bermusik tidak boleh kemudian nahi mungkar, kecuali memang musiknya yang tadi ya. Kalau pendapat para ulama itu kan semua musik itu ya yang ijma ya, yang sepakat ya. Semua musik itu diharamkan ketika liriknya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, melenakan, yang melalaikan dari taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat orang berlaku maksiat, itu yang semua ijma. Kalau itu selesai itu. Kalau begitu selesai itu. Tapi kalau musik-musik yang masih di wilayah yang muhtalaf fihi, yang berbeda pendapat, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kunut misalkan, ya. Terus kemudian kunut itu muhtalaf, diperselisih. Tahlil misalkan diperselisih, nggak boleh kemudian kita nahi mungkar untuk sesuatu yang masih muhtalaf di kalangan ulama. Oh, satu
pihak mengatakan itu ada dalilnya, pihak lain yang mengatakan tidak ada dalilnya, tidak boleh. Atau sebaliknya tidak boleh. Nah, ini yang kita perlu paham supaya kita tidak salah dalam memahami ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan kita harus amar ma'ruf, kapan kita harus nahi mungkar, itu ya kita memahami ini. Nah, tahapan-tahapannya pada saat amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita ngasih tahu, terutama yang nahi mungkar ya. Kalau yang amar ma'ruf bebas saja kan, kapan saja boleh. Tapi yang nahi mungkar, kapan kita bisa nahi mungkar? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, prosedur awalnya apa untuk nahi mungkar? Yang pertama adalah ngasih tahu, at-ta'rif. Ta'rif itu ngasih tahu itu konteksnya apa? Ketika yang melakukan kemungkaran adalah orang yang tidak tahu bahwa itu mungkar. Ada orang yang tidak tahu bahwa itu mungkar. Oh, saya salah ya. Ya. Maka dikasih tahu. Tapi tidak semua orang nahi mungkar itu hanya dikasih tahu. Ya, bisa yang kedua adalah menghentikannya dengan cara menasehati. Ya, terus mengingatkan bahwa ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang tidak diridhoi, ini menurut para ulama bukan sesuatu yang ijma ya, para ulama ya tidak membolehkan. Ngasih tahu tapi kasih nasihat. Ya, ngasih nasihat ini, ngasih tahu yang bentuknya dalam bentuk nasihat ini dilakukan oleh siapa? Kepada siapa? Ya, kepada orang yang sudah tahu. Tapi dia mungkin hilang, tergelincir atau apa, dikasih tahunya. Jangan ulangi lagi. Kan kamu tahu, kamu punya ilmunya, kamu paham. Kamu sudah usia segini harusnya sudah paham ini. Tapi kok masih melakukan? Nah, itu derajat yang kedua, tahapan yang kedua. Yang ketiga, ya, ditegur dengan keras. Ditegur dengan keras. Ya, ditegur dengan keras. Ya, kalau di kantor ya pakai surat ya peringatan atau apa ya, belum boleh melakukan penindakan. Jadi tahapan baru yang terakhir melakukan penindakan ketika tadi langkah 1, langkah 2, langkah 3 tidak berhasil. Tapi ini pun juga harus ada strateginya. Tadi nggak semua orang, terus caranya juga tidak sembarangan juga, dikoordinasikan dan seterusnya. Juga ada kelompok yang sering mensweeping segala macam, itu juga dapat nasihat dari para ulama. Ya, nggak begitu. Kalau masih ada aparat penegak hukum, itu tugas mereka. Ya, kalau semua yang tidak bertugas merasa bertugas, nah itu bisa chaos. Nah itu di Islam itu harmoni yang diutamakan. Ya, harmoni yang diutamakan, bukan chaos, bukan mentang-mentang dan lain sebagainya. Ya, banyak yang menasihati para ulama, nggak begitu cara, serahkan kepada mereka. Ya, koordinasikan. Nah, yang saya dapat langsung dari para petinggi kelompok itu ada perubahan-perubahan. Ya, sekarang dikoordinasikan dengan para aparat kalau ya mau melakukan penindakan dan melibatkan aparat. Dan kadang aparat sendiri yang juga menyampaikan kepada mereka. Nah, itu yang sebetulnya yang seharusnya dilakukan. Nih, yang berikutnya lagi, adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Adabnya kita penting memahami bahwa melakukan kebaikan itu juga perlu adab. Kita di masjid pasti kebaikan. Tapi kalau kita tidak menjaga adab di masjid, bisa jadi bukan kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Kita tidak memahami ada adab-adab yang kita jaga di masjid. Ya, bukan mendapatkan menambah pahala, justru tidak sadar, justru menjadi dosa. Ngomongin orang di masjid, ya lebih baik pulang daripada ngomongin orang di masjid. Ya, ngomongin hal-hal yang tidak bermanfaat, ya merokok di masjid dan lain sebagainya, itu hal-hal yang ya, justru tidak mengikuti adab memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan bahas itu. Nah, adabnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar pertama adalah yang harus kita pahami dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kita punya ilmu. Ilmu bahwa itu benar, bahwa itu salah. Jangan sampai kita amar ma'ruf nahi mungkar kita nggak paham betul apa yang kita cegah itu apa, yang kita perintahkan itu apa.
Ya. Kita kan kadang nih belakangan nih seringkali kalau rame, kalau viral, kita ikut-ikut rame. Ada postingan apa gitu ya, yang nyuruh apa, di event apa gitu. Ya tolong bawa ini, ya tolong minum susu, di apa, ya di event-event apa. Nggak paham gitu. Ya, karena itu rame, kita ikut-ikutan aja. Nggak begitu. Kita pahami duduk persoalannya, ini apa nih? Ini memang wajibkah? Ini sunnahkah? Ini diperintahkankah? Ini dianjurkankah? Atau apa? Pahami dulu itu, baru kita ikut. Kalau tidak ya. Atau mengecam, banyak kan? Kalau ada peristiwa-peristiwa banyak, semua ikut-ikut, satu orang ikut ngecam terus diikuti orang. Ya, kita terbawa arus di media sosial misalkan, ikut-ikutan juga, nggak ada ilmunya. Kita nggak tahu itu benar apa salah. Yang berlaku, yang dikomentari, yang dikecam itu adalah betul-betul begitu atau tidak. Ya. Ketika kita tidak paham, berarti kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya mungkin dapat pahala, tapi ketika kita melanggar adab seperti itu ada masalah. Maka ilmu itu menjadi sesuatu yang penting. Kapan ya kita amar ma'ruf nahi mungkar, pada momen apa, pada event apa, terkait apa kita amar ma'ruf nahi mungkar, penting. Yang kedua, wara'. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu penting kita perlu pahami tujuan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu bukan untuk kepentingan kita. Ya. Kita mau dapatkan apa? Dapatkan upeti kek, dapat apa, setoran kek atau apa. Tidak wara'. Tidak ada adab di situ. Adab dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya sudah. Ya, kita lepaskan kepentingan-kepentingan kita murni hanya untuk bagaimana ma'ruf ini memenangkan pertarungan dengan yang mungkar dalam hidup kita, di lingkungan kita. Yang terakhir dalam konteks adab ini, lakukan amar ma'ruf dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Lihat itu, Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui manusia yang mengaku dirinya Tuhan, yang kezalimannya juga luar biasa meskipun sukses. Fir'aun namanya, kita paham. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqula lahu qawlan layyinan. Ya, faqula lahu qawlan layyinan. Kata para ulama menjelaskan, ini manusia-manusia aku. Nabi Musa alaihissalam itu kan ulul azmi. Aku posisinya di antara 5 nabi yang istimewa. Nabi Harun juga pendampingnya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa yang nanti berperan penting juga dalam konteks dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang mulia ketika diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang paling jahat, apa perintah Al-Quran? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Jangan sampai kita amar ma'ruf tapi cara kita menyinggung. Misalkan orang tangga kita ya nggak pernah ke masjid, tapi kita cara ngajak ke masjidnya itu nyinggung, nggak berhasil, umumnya nggak berhasil. Kita negur orang, ngajak orang itu bukan karena ajakannya tidak baik, bukan karena tegurannya itu tidak penting, gara-gara caranya salah. Caranya salah, orang malah bukan jadi simpati ngikut ajakan kita, malah menjauh dari kita. Ini pelan-pelan kita perlu paham. Ada orang yang terlalu ekstrim, ya ngajaknya itu langsung, ya dengan sesuatu yang bikin orang tidak nyaman. Ya, mohon maaf sekali. Saya sering melihat tuh, meskipun di masjid-masjid yang saya rutin ngisi itu saya sudah, ya alhamdulillah semakin kesini semakin lebih baik. Nih, nempelin kaki ke kaki sampingnya itu, ya pada saat sholat tuh, ya ditempelin kakinya. Ini sudah menghindar, dikejar. Ya saya pernah dapat pertanyaan itu. Saya sudah menghindar, dikejar. Agak setengah diinjek gitu. Gimana hukumnya Ustaz? Nah, ini perlu paham. Tidak menggunakan husnul khuluq. Dan kalau kita tahu ilmunya juga nggak begitu. Karena yang diperintahkan untuk ditempelkan itu
Bahu nempel bahu. Bukan kaki. Yang di kaki itu di hadisnya bunyinya wa kana ahaduna, salah seorang sahabat yang melakukan itu. Tidak dibenarkan, tidak disalahkan memang. Tapi yang diperiksa Rasulullah SAW bahu. Nah ini kalau sampai dikejar, itu nggak benar. Itu nggak, ilmunya nggak pas tuh di situ. Nggak perlu. Ada orang yang risih ya, yang bertanya kepada saya itu, saya risih kalau ditempelin begitu, saya risih gitu. Geli ya. Masa saya dikejar terus ya? Jadi sholat saya jangan kayak khusus. Nah ini kita perlu paham. Ya. Memang nanti ada hadisnya ya, jangan biarkan furjah, benggang, ya, benggang, ya. Tapi ada yang memahami jangan biarkan benggang itu ya dengan nempelin kaki itu. Tapi mohon maaf sekali lagi, saya harus berdiri. Ketika ke sini, ini kan terbuka. Ini benggang juga. Ya. Jangan biarkan setan masuk ke sini. Ya. Ini dilakukan, tapi lupa. Setan juga bisa masuk ke sini. Apa sih maksudnya soal itu? Maksudnya soal itu, softnya harus rapi. Jangan biarkan space yang tidak ada manfaatnya. Biar masuk jamaah cukup masjidnya. Ya, jangan sampai kalau sholat Jumat sampai keluar-luar gara-gara yang begitu-begitu. Nah ini kita perlu paham. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, saya suka lihat juga di medsos tuh ada orang-orang yang pakai jilbab, nyindir temennya yang belum pakai jilbab. Tapi caranya tidak bagus. Ada misalkan yang biasanya tidak pakai jilbab itu dua katanya. Ya, orang non muslim atau orang laki. Pilih yang mana? Itu kan menyakiti tuh. Ya, belum tentu ya yang belum berjilbab itu tidak ingin berjilbab satu. Belum tentu ya amal yang tidak berjilbab itu lebih buruk. Dia belum sampai di situ aja, belum kena. Nanti ada momen dia dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jauh lebih baik. Nah, itu bagaimana cara Rasulullah SAW memperlakukan musuh-musuh. Abu Jahal itu ya jelas ya bagaimana memusuhi Rasulullah. Tapi kata Rasulullah SAW ya, ketika ayahnya seperti itu belum tentu anaknya. Jangan sampai perlakukan sama. Ya. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah yang menjadi perawi hadis yang lumayan banyak setelah Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar dan beberapa nomor belakangnya adalah Ikrimah. Itu anaknya Abu Jahal. Bapaknya kayak gitu, anaknya belum. Makanya kalau musuhan sama orang, ya jangan musuhi anaknya juga. Jangan nanti jadi menantu. Ya. Kalau musuhi orang juga jangan keterlaluan, nanti jangan nanti jadi besan. Nah, banyak kan orang jadi besanan dulu musuhan. Nah, ini penting kita perlu paham. Ilmu harus punya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua wara', tujuannya motivasinya lillahi ta'ala, bukan motivasi ke dunia yang lain. Yang ketiga adalah tadi dengan akhlak yang baik. Ya. Terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada penjelasan para ulama soal hal-hal yang mungkar. Mungkar itu bisa terjadi di masjid, bisa terjadi di jalanan, bisa terjadi di event ibadah sekalipun. Haji itu banyak. Di event haji, di event umrah itu ada kemungkaran yang kita juga harus paham juga. Ya, jamuan. Ya, di pemandian umum itu ya, jalanan juga jangan lupa banyak kemungkaran yang ya, kelihatannya itu bukan ya dosa yang besar, tapi ketika itu terjadi dipertontonkan di ruang yang terbuka, itu menjadi mungkar. Dan kalau kita diam, kita mampu melakukan itu, tidak menghentikan itu, tidak mengurangi itu, bisa jadi ya kita yang akan mendapatkan resiko-resikonya. Mari kita lihat yang pertama adalah kemungkaran yang ada di masjid. Ya, kemungkaran yang ada di masjid. Apa contohnya penjelasan para ulama ini? Ya, qiraatul Quran malhunah. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan dilakukan dengan nada-nada yang lebay, yang berlebihan, yang mengingatkan ke nada-nada yang lain, bukan nada dalam membaca Al-Qur'an. Mungkar. Ya, mungkar. Nah, kemarin kan di Ramadan kemarin itu kan ada lomba membaca Al-Qur'an.
online dari salah satu ulama di Saudi atau di Timur Tengah lah yang memang pakar di ilmu qiraah. Ada salah satu peserta di Indonesia yang itu viral di seluruh dunia. Ya, bagus bacaannya, tapi nadanya kayak bukan baca Quran. Nadanya mengingatkan, ya pokoknya merdu, mendayu-dayu begitu ya, tapi mengingatkan ke membaca yang lain. Nah itu ditegur. Nah ini kita perlu paham. Makanya kemarin juga yang pakai langgam Jawa itu, yang beberapa waktu yang lalu itu juga dipersoalkan karena di sini konteksnya. Ya, ada yang pro, ada yang kontra, tapi sebagian besar kontra. Kenapa? Karena ada sesuatu yang agak membelokkan, gitu, yang kemudian tidak mengaitkan itu dengan membaca Quran. Satu, yang kedua, tarasulul muadzinin fil adzan, ya, azan yang bersangkutan. Ada di beberapa tempat itu azan sampai 7 orang. Dan Jumat ya, nggak perlu gitu, nggak perlu kalau dalam konteks penjelasan para ulama, nggak perlu, ya, bisa menjadi kemungkaran. Ya, saya mohon maaf ini. Kalau kita lagi mendengar khutbah atau mendengar kajian seperti ini, ya, mana yang lebih tinggi, mendengar, menyimak, sama baca Quran? Mana lebih tinggi? Mendengar, menyimak itu jauh lebih tinggi. Justru ketika baca Quran dan berpotensi mengganggu kanan kirinya itu dosa. Jadi jangan, bukan menjadi solih, juga menjadi benar ketika baca Quran pada saat khatib, itu salah. Itu salah. Itu mungkar. Kan dipertontonkan, diperlihatkan. Orang kanan kirinya akan terpengaruh. Oh, besok saya baca Quran. Nah, terus yang dengerin khotib ya Pak? Khotib itu khutbah untuk didengarkan. Kita ngelarang orang yang berisik aja nggak boleh. Terus kita fokus, konsentrasi dengan sesuatu yang lain, meskipun itu Al-Quran. Itu khutbah itu ya bagian Jumat ya, bagian dari ibadah itu. Ya, nanti para ulama, sebagian ulama menjelaskan kalau kita nggak ikut khutbah, misalkan last minute datangnya gitu, langsung ikut sholat, itu harus i'adah, ngulangi lagi sholat duhur. Kenapa sholat Jumat itu cuma 2 rakaat? Karena 2-nya lagi itu dipakai untuk khutbah, pengganti 2 rakaat itu ya khutbah, dan itu jadi paketnya. Jadi datanglah sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Itu penting, kita perlu pahami. Kalau kita melakukan hal itu, ya tadi, ya itu bisa jadi sesuatu yang mungkar. Nanti para ulama juga menjelaskan. Kita mengundang, ya, penceramah, dai, ustadz, kiai di masjid-masjid. Nih yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya, yang isinya tidak ada kaitannya dengan ibadah. Dia cerita-cerita hal-hal yang aneh-aneh, yang khurafat, ya, yang ya bukan malah mengarahkan orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, lucu-lucuan, itu mungkar. Mungkar. Nah, kita harus paham tuh. Ya. Yang berikutnya lagi. Ya. Di masjid kalau ada barang hilang, jangan dicari. Mungkar. Rasulullah SAW menegur itu. Ada seorang sahabat yang kehilangan barangnya. Ya, kamu ngapain? Saya nyari barang saya hilang. Kata Rasulullah SAW, mudah-mudahan nggak ketemu. Malah digitukan sama Rasulullah SAW, mudah-mudahan nggak ketemu. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW, masjid itu dibangun bukan untuk nyari barang. Nah, saya kemarin dapat pertanyaan tuh dari salah satu jamaah di MRPJ, sandal saya hilang Ustaz. Harganya 1,5 juta baru beli kemarin. Ya salah sendiri dibawa ke masjid. Ya, hilang. Ya, nggak boleh dicari itu. Iya, memang nggak boleh dicari kalau. Ya. Berikutnya lagi, ya, nggak boleh berdagang di masjid. Apapun. Ya, kadang kan ada acara bedah buku, tapi ujung-ujungnya jualan misalkan. Nggak boleh. Nggak boleh, mungkar. Kata Rasulullah SAW, fa'innal masajidah lam tubna lihada. Masjid-masjid itu tidak dibangun untuk hal-hal yang tidak pas, tidak sesuai peruntukannya. Ini yang penting yang kita perlu pahami, ya. Jadi berdagang di masjid, ya,
Ini kan sekarang banyak nih masjid-masjid yang punya usaha gitu ya, karena biaya untuk masjid itu besar sekali ya, kita paham semua. Tapi memposisikannya harus pas. Mana zona muamalahnya, mana zona ibadahnya. Yang zona ibadah jangan diganggu. Termasuk disewakan untuk acara-acara dan lain sebagainya, harus jelas. Mana yang zona ibadah? Zona ibadah itu pengertiannya yang memang ya dipakai sehari-harinya untuk sholat. Kalau untuk sholat nggak usah diganggu untuk yang lain-lain. Jangan dipakai, disewakan untuk kepentingan yang bukan kepentingan ibadah. Tapi zona muamalah dipisahkan, ada demarkasinya yang jelas. Ini nggak dipakai untuk sholat nih segala macam di wilayah, di tanah yang boleh. Nah itu yang kita perlu pahami bersama. Jadi jangan ya ini yang kasus-kasus disewakan ini juga penting, juga harus hati-hati, harus ada penjelasan-penjelasan dari ulama, dari Dewan Syariah di masjid itu yang harus clear nih, ya jangan sampai juga pada saat azan, pada saat sholat yang di ruang yang disewakan itu masih ribut, ya yang mengganggu kekhusyuan orang sholat dan sholat itu mungkar. Nah ini penting kita perlu pahami mana yang memang boleh, mana yang tidak boleh dan seterusnya. Beberapa penjelasan para ulama, anak-anak atau orang-orang yang, saya kemarin pernah khutbah Jumat di satu masjid yang tiba-tiba ada yang teriak-teriak, mengganggu betul. Saya sebagai yang berkhutbah terganggu betul, ya. Tapi tidak ada langkah apapun dari DKM, dibiarkan saja sampai akhir, ya. Telisik punya telisik ini anak berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus. Ya. Saya sebagai khotib terganggu, jamaah yang lainnya juga pasti terganggu karena keras sekali. Harusnya itu dihalau, ya keluar. Tapi itu kejadian pertama. Setelah itu DKM-nya bertanya ke saya, ini kejadian pertama, ya. Yang mereka juga bingung, diapa ini anak takut, malah lebih mengganggu lagi, terus kemudian menyinggung perasaan. Tapi kalau kita punya anak, keluarga yang seperti itu, jangan ke masjid. Kalaupun dibawa ke masjid, kita taruh di tempat yang agak. Termasuk anak-anak kita yang kita bawa ke masjid bikin rusuh. Ya. Kita harus paham tuh, ingatkan. Dan kita sebagai DKM perlu menyampaikan juga, tolong dijaga di apa supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kekhusyuan ibadah. Ya, kita paham jangan sampai anak-anak ini jauh dari masjid, paham kita. Tapi kita harus paham juga, mereka juga dilatih untuk bagaimana adab di dalam masjid. Sebelum kita bawa, kita kasih tahu ini masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya rumahnya Allah Subhanahu wa taala, perlakukan sebagai orang yang berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nih yang kemungkaran yang ada di masjid, ya. Yang berikutnya lagi ada kemungkaran di pasar. Nah, sekarang kita perlu paham kalau yang dibahas para ulama pasar-pasar tradisional. Sekarang kan ada pasar-pasar yang online itu, marketplace kayak atau apa gitu ya. Yang toko-toko yang ada di online itu kan banyak. Itu ada kemungkarannya. Apa kemungkarannya? Review membohong. Antara barang yang dikirim dengan yang diiklankan beda, mungkar itu. Mungkar. Dan kalau membeli, kasih review aja yang jelek. Mengingatkan kepada orang lain penting itu. Ya. Harganya menipu. Ya, barangnya tidak sama, mungkar. Ya. Nah ini. Terus, kalau di pasar tradisional kan ya suka begini tuh yang sering kita pas ditawar modalnya aja nggak dapat, padahal dapat tuh. Ya. Itu mungkar. Kalau kita tahu nih, kita sama-sama berdagang, ingatkan. Itu para ulama menjelaskan, ingatkan. Kawan kita yang berlaku seperti itu, modalnya dapat, jangan ngomong begitulah. Ya. Ngomong aja untungnya kecil gitu. Hanya shifting aja kan sebetulnya kan. Tapi ketika salah, mungkar. Nggak dapat untungnya. Kita jual beli apa, mobil apa, tanah kan. Ya. Kita kalau tahu nih, kita mengingatkan yang jual, kita tidak lakukan, kita kena dosa.
Atau kalau penjualnya ini gagal, kita ingatkan pembelinya. Jangan. Barangnya ini ada aibnya ya, misalkan mobilnya sering mogok, terus dia bilang, dia jual mobil, mogok, ya ada masalah lah di mobilnya. Bilang, wah mobil ini bagus, nggak pernah rewel, nggak pernah. Kita tahu itu ada masalah, kita diamkan, kita dosa. Nah kalau nggak kena itu, yang beli nih kita kasih tahu, jangan, ada masalah. Tugas kita mencegah. Ini tanah ini kemarin habis ditawar 5 miliar gitu ya. Padahal nggak ada yang nawarin, ngomong begitu, mungkar. Dan itu trik-trik perdagangan yang sekarang yang macam-macam ini, ya kita hentikan semampu kita, sebisa kita, sesuai kewenangan kita, sesuai kesanggupan kita. Ini di pasar, ya. Nyampur barang yang nggak baik dengan barang yang tidak baik, barang yang baik dengan barang yang tidak baik, beras dioplos, segala macam itu, ya itu juga kemungkaran, ya kita punya kewajiban yang sama. Itu soal di pasar, ya. Yang berikutnya lagi adalah kemungkaran di jalanan. Kemungkaran di jalan. Saya termasuk orang yang keras selama ini dan menyampaikan di banyak majelis bahwa jariah masjid atau musola di jalan mungkar. Ya, cari ya dengan nyerok di jalan, di Bogor, di Depok itu banyak tuh, Tangerang tuh banyak tuh, selisihnya nggak jauh-jauh lagi, ya berapa meter lagi ada lagi, berapa meter ada lagi, terus naruh kotaknya itu di mediannya, di tengah-tengah yang sempit. Saya kalau kadang pulang gitu, ya masuk di lingkungan yang seperti itu, yang pengguna jalan itu terganggu betul. Masjid itu termasuk ruang yang dipastikan kehalalannya, dipastikan ketakwaannya, mulai dari pembangunannya. Di masjid kita nih lagi dibangun, hati-hati betul, supaya makmur masjid, supaya orang-orang itu nyaman, tenang, tentram, adem berada di dalam. Banyak masjid yang besar bangunannya, yang saya lihat itu masjid-masjid yang dari begitu-begitu itu nggak ramai masjid, nggak makmur masjid. Ya, kenapa? Tidak usis ada takwa. Masjid itu harus usis ada takwa. Termasuk rupiah-rupiah yang kita pakai untuk bangunnya. Imam Nawawi Al-Bantani itu sampai berpesan jangan sampai ada 1 rupiah pun harta yang haram masuk ke masjid. Yang masih diragukan aja jangan. Ada utang piutang tuh antara satu orang dengan orang yang lain. Orang ini, seorang yang penghutang wajib membayar hutangnya sampai kapan? Bahkan nanti kan kita paham, orang yang mati syahid sekalipun, ya dosa yang tidak selesai itu hanya utang. Ya, nah utang piutang itu kata Imam Nawawi, kalau nggak ketemu, kita berusaha untuk nyari orang yang kita hutangi, nggak ketemu ke anak cucunya. Ya. Kalau nggak ketemu juga, kita sumbangkan dengan niat untuk dia. Ya, tapi kalau orang ini ketemu lagi ternyata orang ini mengikhlaskan disumbangkan model begini, ya selesai. Tapi kalau dia tidak mengikhlaskan, tetap harus wajib membayar. Yang ini jadi sedekah buat kita. Yang diperintahkan oleh Imam Nawawi benar itu. Jangan sampai yang kasus-kasus kayak gini ini disumbangkan untuk masjid. Nah, ini duit gelap, duit politik yang musim-musim politik itu, ya hati-hati. Ini yang termasuk oleh Imam Nawawi diperintahkan supaya apa? Masjid ini jernih, bersih dari hal-hal yang bermasalah. Nah itu, ya. Lain lagi, kemungkaran di jalanan, saling serobot segala macam itu, klakson itu, ya itu mungkar. Ya, orang Jakarta ini dikenal ya sebagai daerah yang hobi klakson. Dikit-dikit klakson, dikit-dikit klakson. Sampai di suatu tempat itu bisa. Yang ketiga, di sini pasti tidak, tapi di beberapa tempat itu terjadi.
nutup jalan untuk hajatan. Memang ada izinnya dari kelurahan atau apa, ya. Tapi kalau kemudian ada potensi menghambat aktivitas orang, dan itu bahkan pernah saya tinggal di satu lingkungan ditutup 3 hari, hajatannya sehari tapi ditutupnya 3 hari. Alasannya ada izinnya. Ada izinnya itu soal lain, kemungkarannya soal lain lagi. Ketika ada hati orang, haknya orang merasa terganggu, itu menjadi kemungkaran. Kalau kemudian itu didiamkan, nanti besok yang hajatan ya terus. Bayangkan kalau sebulan yang hajatan di tempat itu banyak, ya orang terganggu, itu mungkar. Maka saya selalu mengatakan adik-adik mahasiswa misalkan nanti kalau nikah, kalau memang nggak sanggup di gedung, ya nggak usah sampai nutup jalan. Kenapa nutup jalan itu bisa ada potensi ada orang-orang yang terganggu, yang di situ menjadi peluang, ya mengganggu kesakinah kita dalam rumah tangga, kerahmahan, kemawaddahan kita dan seterusnya. Perjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang kita perlu pahami soal amal ma'ruf nahi mungkar. Prinsip-prinsipnya kita sudah paham, adabnya kita sudah paham, syarat-syaratnya kita paham, bahkan jenis-jenis kemungkaran ini masih banyak, tapi waktu kita tidak cukup. Intinya sesuatu yang dilakukan ya bertentangan dengan apa yang diperintahkan atau melanggar ya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau dilakukan secara terbuka, dipertontonkan dan diperlihatkan, atau diperlakukan secara tertutup tapi di live-kan dan lain sebagainya, itu adalah kemungkaran yang kita semua harus punya andil untuk menghentikannya. Ya kalau soal kemungkaran yang di online ini, ya ada kewenangan lembaga-lembaga negara kan yang bisa menghentikan itu. Kalau tidak, ya kita semua kena dosa kalau kita berada di lingkungan yang punya kewenangan. Itu barangkali, mohon maaf lahir batin sebelum diakhiri, barangkali kalau ada yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan, insya Allah kami berusaha untuk menjawabnya. Silakan para jemaah kalau ada pertanyaan. Cukup? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait amal ma'ruf nahi mungkar ya. Dalam Al-Quran itu kan, sholat itu kan mencegah perbuatan kejian mungkar. Yang saya mau tanyakan, sholat yang bagaimana bisa mencegah perbuatan kejian mungkar? Apakah hanya sholat saja atau ada amalan lain? Makasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, pertanyaan yang menarik. Pertama, kita perlu pahami, redaksinya umum. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah sesuatu yang keji dan munkar. Bagaimana memahami ayat itu? Sebelum kita sampai pada sholat yang seperti apa yang bisa seperti itu, kita perlu paham, sholat itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk mengingatnya. Nih, setelah semalam kita tidur, bangun, diperintahkan untuk sholat subuh. Sholat subuh itu pengingat kita di pagi hari setelah kita ditidurkan oleh Allah SWT. Oke, lanjut, kita melakukan aktivitas, lalu kemudian sholat duhur. Apa fungsi sholat duhur? Sholat duhur itu Allah manggil kembali agar kita kembali ke rute awal, fitrah kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Duhur dari waktu setelah sholat subuh sampai duhur itu mungkin ada kesalahan, mungkin ada kemaksiatan, mungkin ada dosa, mungkin ada khilaf, mungkin ada hal yang nggak benar yang kita lakukan, diingatkan kembali. Dan nanti di hadis yang lain dijelaskan antara sholat ini menjadi penebus, pelebur dosa-dosa kita. Selain pengingat ya, dia juga berfungsi sebagai pelebur. Lalu kemudian dari zuhur ke asar, sama. Di antara itu mungkin kita melakukan kesalahan, dosa, maksiat atau apa, atau salah rute dan lain sebagainya, diingatkan sholat asar. Begitu juga seterusnya. Jadi kita perlu paham dulu fungsi sholat ini. Sholat ini bukan Allah butuh sholat kita.
Kita yang butuh sholat kita untuk tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada ayat yang bunyi gini, aqimis sholata li dzikri. Ya, lakukan sholat, kerjakan sholat, ya, li dzikri, untuk mengingat. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, sholat yang seperti apa yang bisa tanah anil fahsya? Sholat yang betul-betul kita sadari, sholat itu kebutuhan kita, sholat yang betul-betul kita sadari, sholat itu untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita dalam sholat, kita tidak mengingat Allah. Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin menyampaikan, terus kamu itu sholat buat siapa? Kita ini harus sadar betul, kita sholat ini untuk siapa? Kalau sholatnya untuk Allah, yang pada saat sholat jangan mikirin grup WA loh. Jangan mikirin kunci mobil, kunci motor yang ada di mana dong. Jangan mikirin habis ini mau kemana dong. Sholat ya udah, li dzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada level itu sholat yang bisa tanha anil fahsya. Maka para ulama nanti menjelaskan ada istilah khusyuk, ada istilah hudur, ada istilah khudu. Pelan-pelan saya jelaskan. Sholat yang lihat di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang beruntung, mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang ketika sholat khusyuk. Ya berarti kan kalau sholatnya tidak khusyuk, ya jangan salahkan sholatnya. Sholatnya yang harus diperbaiki, yang ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana khusyuk itu? Khusyuk itu berarti pikiran kita pada saat sholat harus terkait sholat. Gerakan kita pada saat sholat harus terkait dengan sholat. Kalau enggak, belum khusyuk. Akan nanti para ulama menjelaskan garuk-garuk, ya. Meskipun enggak membatalkan sholat kita, tapi itu mengganggu kekhusyukan. Ya, mikirin sesuatu di luar sholat meskipun tidak membatalkan, mengganggu kekhusyukan. Yang itu kualitas sholat kita belum. Maka bukan berarti ketika kita tidak bisa sholat khusyuk terus tidak sholat, tidak. Tapi perbaiki, pahami, cari ilmunya bagaimana supaya khusyuk. Hudur. Hudur itu berarti hati kita saat sholat hadir. Kita tahu pada saat kita sholat itu menghadap siapa, dan kita koneksikan betul. Kita koneksikan betul. Ya, hati kita dengan Allah SWT, itu hudur. Jadi pada saat Allahu Akbar di takbiratul ihram itu, kita harus putus dunia di luar sholat. Putus, betul. Udah fokus aja. Paham nggak paham yang dibaca oleh imam, ya dalam konteks bermakmum, sudah. Kita nikmati, kita hubungkan hati kita dengan Allah. Itu butuh waktu, butuh proses. Kata para ulama itu, ya, bagaimana standar khusyuknya para sahabat? Standar khusyuknya para sahabat, Sayyidina Ali misalkan. Rumahnya kebakaran, tetap sholat. Tetap sholat. Gitu. Ada lagi ulama yang kakinya itu dililit oleh ular. Digigit, ya kalajengking. Tetap sholat. Ya. Ya kalau belum sampai level itu ya nggak usah begitu, atau nggak usah pura-pura begitu gitu ya. Motornya bunyi alarmnya terus tetap khusyuk, padahal hatinya bergemuruh gitu ya, beda ya level. Itu level yang sudah. Jadi seperti itu, khusyuk, hudur, khudu. Sholat yang benar adalah sholat yang membuat kita tunduk. Maka dalam sholat itu kita diminta untuk melihat satu titik kan. Titik sujud kita. Kenapa sujud? Sujud itu titik terendah kita. Lihat dalam sujud. Bagian belakang kita itu paling atas. Ya, kita disungkurkan kepala kita yang kita sombongkan ini ke bawah. Dan itu yang harus kita lihat selama sholat. Hatta menurut para ulama nih, hatta di depan Ka'bah. Mata ini di depannya Ka'bah, kita tetap diminta untuk lihat ke tempat sujud. Supaya fokus pada satu titik. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memenuhi itu, itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, cara memahaminya, Pak, ini. Kalau sholat kita sudah benar, masa sih melakukan maksiat? Gitu. Ya, kita ini sudah paham bahwa sholat itu penting, benar, dan itu cara kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kita masih bermaksiat? Ya, berarti kita belum paham toh. Harusnya kalau kita sudah benar sholatnya, ya maksiat. Mencegah dengan sendirinya. Masa kita pakai kopiah mau ke tempat-tempat maksiat, ya,
Maka jika pulang dari masjid masih pakai sarung atau pulang mau nggak pakai sarung, kayak bener pulang dari masjid langsung masuk ke tempat maksiat atau melakukan kemaksiatan, masa iya begitu? Nah itu fungsi self controllingnya, ada kontrol di dalam diri kita. Ya, ketika berbuat baik itu ya masa mau dicampur, masa kita mau ya mau-mauan gitu, sudah dibersihkan, disucikan, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kotori sendiri. Terakhir Bapak, terkait dengan pertanyaan Bapak itu. Para ulama menjelaskan kebalikannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi para ulama ada yang memahami innal fahsya wal munkar tanha 'anis sholat. Kalau kita melakukan kemungkaran, kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita melakukan kekejian, nggak bertobat, nggak beristighfar, nggak disentuh oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sulit kita untuk bisa sholat. Jadi ketika kita bisa sholat, kita syukuri betul. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Soal diterima dan tidak, itu haknya Allah. Yang penting kita berusaha memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan. Itu tugas kita. Tapi kalau kita banyak berlaku maksiat, ya, nih, jangan-jangan ini tanda Allah tidak ridha. Apalagi kemaksiatan yang membuat kita sulit ibadah, sulit sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi sholat yang seperti apa? Sholat yang kita pahami secara fikihnya, sholat yang kita jaga waktunya, sholat yang kita bisa khusyuk, bisa khudu, bisa hudur, itulah yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sambil kita punya pemahaman kebaikan kita itu untuk memperbaiki kita. Bukan kebaikan kita itu untuk membanggakan kita sehingga kita, ya saya kan rajin sholat, maksiat dikit boleh lah. Nggak begitu cara berpikir. Itu. Kalau dirasa cukup, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan waktu yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kesehatan, digantikan dengan panjang umur dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.